Oke, nah silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa share screen, jadi saya minta bantu sama Rahayu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Baiklah, saya akan presentasiin proposal skripsi revisi kedua, yang kedua. Di sini lanjut yuk ke terbelakang. Ini yang direvisi ya kan, Bu? Ya, Nak. Revisi yang pertama itu ada penulis kata waktu di latar Itu belakang. World Bank ya, ada L-nya, World, ada L-nya. Dan dia semua Devi, bukan Mendeve, Mendevi. Pemerintahan kayaknya itu masuk tata tulis, nanti di lagi ya supaya rapih. Baik, Bu. Kemarin revisinya itu ada tentang good governance, yaitu kalau seandainya kalau udah di atasnya udah pakai good governance, jadi di bawahnya itu pakai bahasa Indonesia gitu, Bu. Nah, Terus lanjut ke itu bawah lagi yuk. Metode penelitiannya coba. Metode penelitiannya ya, yuk. Bawah lagi yuk. Nah, ini bukan di atas yuk. Di atas lagi. Udah ini yuk. Teknik pengumpulan. Kemarin itu di teknik pengumpulan datanya itu kemarin kan saya ada dua, Bu. Jadi kemarin Bu mensarankan itu menambah dengan wawancara, Bu. Terus itu saya sudah menampilkan pertanyaan wawancaranya di bawah, Bu. oke. Teknik analisis data ya, bukan teknik analisis data. Bu. Terus kemarin lanjutnya itu kemarin saya belum ada kajian literaturnya, belum ada kemarin, Bu. Sekarang sudah ada, Bu. Di sini dalam penelitian Yeni Febrianti meneliti tentang analisis pencatatan dan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Malang. Sesuai Kamu dengan udah dapat tempat magangnya di situ atau gimana? saya magangnya di Batam, Bu. Iya, tapi ininya apa namanya, badan udah sesuai dengan yang diajukan di proposal skripsi. Di judul tuh apa, di tempatnya di mana? Saya, Bu, di Solo Selatan, Bu. Kamu dapat tempatnya di Batam. Iya, Bu. Kenapa gitu? Kenapa kamu di Solok, padahal kamu magangnya di Batam? Bukannya akan mudah kalau kamu lakukan di Batam? Iya sih, Bu, tapi saya belum menemukan
judulnya gitu, Bu. Yang buat penggantinya ini gitu, Bu. Saya lagi mikir juga gitu, Bu, kalau diganti itu bagusnya apa gitu, Bu. Sekarang kamu di bagian apa? Kalau yang magangnya ya, Bu, Iya, nah, HRD, Bu. HRD di departemen apa atau badan apa? Itu belum tahu, Bu. Perusahaannya apa? Di PT Pegadaian Persero, Bu. Ya, menurut saya baiknya tetap dilakukan di tempat kamu magang supaya kamu nggak terlalu berat ya. Jadi kalau harus ke Solok, langsung aja diganti studi kasus langsung di PT Pegadaian. Batam gitu ya. Bu. Hanya saja kalau untuk BUMN mungkin standarnya berbeda. Saya nggak tahu. Coba nanti dicek lagi peraturan Permendak ini ya dan PP nomor 24 tahun 2005 ini apakah ini juga berlaku untuk BUMN? Karena biasanya BUMN itu punya standar pencatatan dan pelaporan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, bukan Kementerian Dalam Negeri. Kalau peraturan dalam negeri ini peraturan Menteri Dalam Negeri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Sedangkan BUMN itu di bawah Kementerian BUMN. Dicek enggak, karena kalau tidak relevan untuk PT Pegadaian ya kamu harus ganti ya sumbernya sesuai dengan tempat kamu magang. Nah, harap sih Baik, kamu nggak Bu. usah bolak-balik ke Solo, di sini aja. Iya, Bu, insya Allah. Jadi saya harus ganti studi kasusnya kan, Bu? Iya, nak. Baik, Bu. Di mana itu kamu juga harus sebutkan apakah ini bermanfaat untuk tempat kamu magang. Ya, Baik, Bu. apakah sudah disebutkan di situ? Saya sudah catat, Bu. Udah catat ya. Kalau sekarang belum ada ya? Belum, Bu. Oh, ini ada kok bahan pertimbangan dalam catatan pelaporan bagi langsung Oh, iya, PT Bu. Pegadaian ya. Jadi langsung bermanfaat untuk perusahaan. Nah, di latar belakang itu juga kamu sebaiknya sebutkan kenapa kamu tertarik sama pencatatan dan pelaporan keuangan ini di PT di PT Pegadaian. Kenapa kamu tertarik? Apakah kamu melihat indikasi bahwa mereka tidak mencatat dengan baik misalnya? Apakah sudah mulai magang, Nak? Belum, Bu. Kayaknya tanggal 9 Agustus, Bu. Oke, nanti tanggal 9 Agustus datang ya. Terus kamu tanyain apakah ada ini gitu ya, ada apakah pencatatan laporan keuangannya sudah benar gitu ya, apakah ada kemungkinan bahwa ada yang tidak sesuai, kemudian sumbernya apa gitu ya. Kalau itu Iya, semua ada indikasi ya bahwa perusahaan mungkin bisa jadi membutuhkan pengecekan, ngecek apakah mereka sudah benar atau penelitian ini sudah valid untuk dilanjutkan karena memang bermanfaat untuk perusahaan. Ya, Nak? iya, Bu. Ya, dan itu harus kamu tuliskan nanti di latar belakang. Di latar belakang nanti kamu sebutkan PT Pegadaian adalah perusahaan bla 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 gitu ya. Dan saat ini misalnya ada berdasarkan hasil wawancara sementara ada indikasi bahwa dibutuhkan pengecekan terhadap pencatatan dan pelaporan keuangannya sehingga dilakukanlah penelitian ini gitu. Iya, Bu.
Lanjut ya, Bu. Iya, Nak. Eh, ke bawah coba yuk. Yang selanjutnya. Terus kajian literatur yang kedua itu masih ke atas yuk. Udah turun. Udah. Yaitu metode dalam penelitian Ria Valentina dan kawan-kawannya pada tahun 2015, yaitu setiap satuan kerja perangkat daerah melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagian hingga menghasilkan laporan keuangan. Unit pelaksanaan teknik dinas atau UPTD merupakan salah satu entitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, teknik studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan telah melakukan bawahnya yuk proses pencatatan akuntansi serta pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terus kajian literatur yang ketiga itu ada dalam penelitian Harian Jaya tahun 2008 dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Perintah Kabupaten Tobas Mosir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD Perintah Kabupaten Tobas Mosir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tobas Mosir telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimulai tahun anggaran 2007. Kajian literatur keempat dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SKPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD sebagai faktor yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan SKPD. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Bawahnya. Sudah, Bu. Oke, nanti disesuaikan ya. Ini masih banyak yang belum sesuai supaya nanti bermanfaat untuk perusahaan tempat kamu magang. Peraturan
peraturan bukan pemerintah telah sesuai dengan pemerintahan dalam negeri itu agak nggak cocok ya. Permendagri itu peraturan menteri dalam negeri. Jadi dia di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Sedangkan peraturan pemerintah PP itu di bawah presiden ya. Iya, Bu. Jadi PP punya level yang lebih tinggi daripada peraturan menteri. Nah, kalau di kasus kamu harus dicek sama Kementerian BUMN. Ini Baik, kan ada yang mau Bu. ditanyain. Belum ada sih, Bu. Mungkin penguji ini ada yang mau ditanyain. Silahkan ditutup nih Ken, kita mulai masuki persiapan pra-UAS-nya. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih kepada Bu Di atas masukannya, dan terima kasih pada teman-teman penguji dan teman yang lainnya sudah menyempatkan diri untuk menghadiri presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, lihat ada 27 peserta ya. Ini yang belum ada siapa? Nah, harusnya satu kelas ada 27 ya, arti ditambah saya harusnya ada 28. Siapa yang belum datang ya? Siapa yang belum datang nih ya? Coba dicek lagi. Sepertinya Ria Dila, Bu. Oh iya, yang ini ya. PL ya atau siswa